Halo, perkenalkan nama saya Rizaldi Regita Erwanto, mahasiswa BINUS Online jurusan Computer Science. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Clean Code Mastery. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kita akan membahas 3 hal penting. Apa yang membuat kode menjadi lebih enak dibaca? Yang pertama ada naming, yang kedua ada function, yang ketiga ada comments. Kenapa ketiga hal ini penting? Karena nantinya kita tidak akan menulis kode kita sendirian. Kode kita akan direview oleh orang lain, di-maintain orang lain, atau bahkan dilihat oleh kita sendiri di masa depan ketika ada project untuk menambahkan fitur atau pembenaran bug. Faktanya, kode itu lebih sering dibaca daripada ditulis. Jadi mari kita belajar bagaimana cara menulis kode yang mudah dipahami oleh manusia. Sebelum masuk ke materi, learning outcome yang akan kita dapatkan setelah menonton video ini adalah yang pertama, kita bisa menerapkan bagaimana cara penamaan yang deskriptif untuk variabel, fungsi maupun kelas. Yang kedua, kita bisa membuat fungsi yang fokus pada satu tugas. Yang ketiga, kita bisa membedakan mana komentar yang baik dan mana komentar yang buruk. Oke, coba tebak fungsi di samping itu untuk apa? Kita jadi bingung kan, fungsi calc itu apa, parameternya apa, dan variabel d itu apa. Dan ini bukan cuma selera. ICPC tahun 2018 menemukan 58% developer membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerti code. Dan Martin Fowler juga mengatakan, any fool can write code that computer understand. Good programmer write code that human understand. Nah, kita masuk ke rahasia penamaan yang deskriptif. Ada 4 aturan utama yang nanti kita bahas di dalamnya. Yang pertama, ada intention revealing names. Nama yang menjawab dia itu untuk apa, dia itu apa fungsinya, dan bagaimana dia digunakan. Lalu yang kedua ada avoid disinformation. Jangan pernah menggunakan nama yang menyesatkan. Lalu yang ketiga ada searchable name. Gunakan nama yang sangat mudah dicari. Hindari penggunaan magic number. Lalu yang keempat ada part of speech. Pakai jenis kata yang pas. Kata benda untuk kelas dan kata kerja untuk function. Oke, kita masuk ke rule yang pertama. Intention revealing names. Nama itu harus menjawab 3 hal. Pertama, kenapa dia ada? Yang kedua, ngapain dia? Dan yang ketiga, bagaimana cara dia dipakainya. Jika kita lihat pada contoh kode di samping, di before afternya, jika let day kita ganti menjadi day since login, dan function calc kita ganti menjadi function calculate discompress beserta parameternya, kita jadi tahu kan apa maksud dari variable d dan apa maksud dari fungsi calc, parameter apa aja yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita ada bug, kita bisa langsung fokus ke logiknya aja tanpa perlu kita cari di tempat lain. Padahal ini cuma rename biasa, tapi kodenya jadi bisa dibaca seperti kalimat biasa kan. Dan ini bukan sekedar saran style. Menurut IEEE TSI membuktikan bahwa nama yang bermakna meningkatkan keterbacaan kode 40% daripada nama yang menggunakan akronim atau singkatan. Bayangkan 40% itu jika kita melakukan debugging selama 1 jam, berarti sekitar 36 menit kita habiskan untuk mengerti kodenya. Kelihatannya memang kecil sih, cuman jika kita ulang puluhan kali, ratusan kali, kita akan sadar bahwa itu sangat memakan banyak waktu. Lalu rule yang kedua ada avoid disinformation. Nama yang menyesatkan lebih berbahaya daripada nama yang nggak jelas. Kita lihat pada contoh account list di samping. Padahal dia sebenarnya tipenya map, tapi dia memberi nama account list. Nah, ini orang akan otomatis bakal mikir, oh kita mungkin akan bisa memanggilnya dengan metode getIndex atau addItem karena kita asumsinya dia itu array atau list. Tapi ternyata saat dicoba, metode tersebut gagal karena sebenarnya dia itu tipenya map. Nah, IEEE Sainer tahun 2021 menyebutkan bahwa ini adalah linguistic anti-pattern, salah satu penyebab bug yang paling susah dilacak karena sebenarnya secara visual dia sudah benar. Oke, kita lanjut ke rule yang ketiga. Ada searchable name. Hindari penggunaan magic number. Nah, seperti yang contoh if day left kurang dari 7. Kita tidak tahu nih, 7 itu sebenarnya apa sih? Apakah jumlah dia login dalam seminggu atau batas maksimal login? Coba kita ganti menggunakan konstanta di samping. Jadi kita kasih variabel sendiri, 7 itu adalah days before expired. Jadi kita bisa tahu apa dari maksud angka 7 itu sebenarnya. Oke, kita masuk ke rule yang keempat, yaitu part of speech. Kelas dan variabel kita gunakan kata benda seperti user, account, invoice, dan function menggunakan kata kerja seperti send email, calculate total.
Dan ada satu lagi yaitu boolean. Kita biasanya menggunakan is dan has. Contohnya is aktif atau has permission. Nah, ini bukan sekedar saran, namun menurut Google Style Guide ini menjadi standar industri di berbagai macam bahasa. Jadi nantinya jika kita pindah kerja atau pindah tim, hal ini akan sangat normal kita temukan seperti ini. Lalu, jika kita harus meng-scroll untuk membaca satu fungsi, itu adalah salah satu tanda kesalahan fungsi. Kita bisa lihat contoh pada fungsi di samping, process everything data. Yang fungsi tersebut melakukan banyak sekali tugas seperti validasi, transformasi data, menyimpan data ke database, kirim notifikasi, storage, dan generate laporan dengan totalnya 128 lines. Hal ini sering terjadi, apalagi di saat kita mengerjakan project yang deadline-nya sudah dekat. Kita pasti akan menulis semua logik dalam satu fungsi. Awalnya kelihatan mudah, praktis karena cepat kelar, tapi begitu ada permintaan tambahan atau requirement baru, kita harus membaca ulang keseluruhan baris 128 itu. Dan ini bukan cuma selera, karena menurut penelitian IEEE TSI tahun 2005 menyebutkan bahwa jika fungsi yang memiliki lebih dari 30 baris biasanya punya 2-4 kali lebih banyak bug. Fungsi yang panjang bukan cuma susah dibaca, tapi secara statistik juga lebih berbahaya. Menurut Robert, function should do one thing, they should do it well, they should do it only. One responsibility, one level of abstraction, and one reason of change. Ini yang disebut single responsibility principle atau SRP. Coba bayangkan jika kita kerja kelompok dan kita bikin to-do list, function save task yang awalnya cuma menyimpan data ke database, tapi minggu depannya sekalian kita kirim notifikasi deh kalau menyimpan. Lalu ada tambahan logic lagi, sekalian update deh statistiknya di dashboard. Nah, sekalipun kelihatannya memang tidak ada bug nih, tapi begitu ada requirement baru, kita akan jadi was-was kalau kita ubah ini apa nyimpen database-nya masih normal atau bagaimana. Dan bukan cuma teori. Menurut Chidamber dan Kemer dari IAI membuktikan bahwa kalau fungsi butuh komentar buat jelasin bagian-bagiannya, fungsi tersebut sudah terlalu besar dan butuh dipecah. Oke, kita lanjut. Lihat contoh di samping ada God Function. God Function memiliki 5 tugas, yaitu validasi, hash password, database, kirim email, dan logging. Dan menurut Martin Fowler menyebutkan ini adalah salah satu yang paling sering ditemukan lalu dia menciptakan refactor atau extract method. Nah, pernah dengar nggak kalau fungsi nggak rusak jangan diapa-apain? Nah, sebenarnya itu adalah masalah yang sering muncul. Kodenya masih jalan kok, tidak ada masalah. Nah, tapi jika kita ada requirement baru, kita harus, misalkan requirement-nya kita bikin daftar via Google. Jadi kan kita tidak perlu lewat hash password lagi kan, karena semuanya sudah diolah oleh Google. Lalu sebenarnya kalau kita lihat di sebelah kanan, fungsinya bisa dipecah menjadi beberapa fungsi. Itu yang dinamakan extract method oleh Fowler tadi. Jadi kita bisa menambahkan register via Google jika memang diperlukan requirement baru dan kita skip hash-nya. Nah, ini ada step down rule. Fungsi yang terbaik adalah fungsi yang disusun seperti level-level seperti ini. Jadi yang level pertama adalah abstraksi tinggi, lalu memanggil level 2-nya, lalu memanggil level 3-nya sebagai detail teknis. Pembaca harus mulai dari gambaran besar, baru turun ke detailnya. Seperti kita membaca artikel, judul dan paragraf pertama, lalu kita ngasih gambaran besarnya, dan kalau kita butuh detail kita baca bawahnya lagi. Nah, the best comment are code that doesn't need comment. Jadi komentar terbaik adalah kode yang tidak membutuhkan komentar. Jika kita lihat contoh di samping, increment I by 1, lalu ada check if user in admin, dan do not touch. Nah, yang terakhir do not touch ini sering muncul di project karena biasanya developer sendiri udah lupa kenapa kode tersebut ditulis dan takut kalau mengubahnya. Ini bukan cuma pendapat, karena menurut penelitian ICP 2013, tim yang analisis ribuan proyek dan open source dan menemukan lebih dari separuh komentar yang ada nggak ngasih nilai tambah apa-apa. Jadi bayangin kalau kita buka proyek dengan ribuan baris komentar dan setengahnya nggak guna.
artinya kita buang waktu untuk membacanya. Nah, ini ada contoh 3 jenis komentar yang harus kita hapus. Yang pertama adalah komentar yang redundan, mengulang apa yang sudah jelas. Seperti ada komentar get username, padahal sudah jelas fungsinya juga get username. Lalu ada zombie code, kode lama yang dikomen tanpa penjelasan kapan boleh dihapus. Lalu yang ketiga ada misleading, komentar yang udah nggak sinkron dengan kode di bawahnya. Nah, ada contoh juga komentar yang boleh seperti apa. Komentar yang boleh adalah yang jelasin dia kenapa, bukan apa, kayak menjelaskan keputusan. Lalu ada to do yang terstruktur, dan amplification yang ngejelasin sesuatu yang kelihatan obvious. Lalu ada clean code principle, you must learn. Ini adalah summary-nya. Yang pertama adalah naming. Kita harus paham nama itu harus menunjukkan kenapa, apa, dan bagaimana, seperti yang kita bilang tadi. Yang kedua ada function, harus satu fungsi yang mengerjakan satu level abstraksi, level 1, 2, dan 3 tadi. Dan yang ketiga ada comment. Komentar terbaik adalah kode yang nggak butuh komentar. Jadi sebisa mungkin jika kode itu tidak perlu komentar, tidak usah ditulis. Lalu ada formatting, yang kita seperti menulis newspaper tadi. Lalu yang kelima ada refactoring, dan ya itu adalah penjelasan. Ini referensinya, dan terima kasih.